kasih Pak Willy. Saya akan Ibu sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat salam bahagia, salam hormat buat Bapak Ibu sekalian. Hormat buat kita siapa di depannya itu bilang ngapain susah banget ya. Saya menghafal dari tadi susah banget apa ya depannya ada buat itu. Ya kami doakan Bu Rosa dan teman-teman sekalian bisa lebih sakit dan Bapak Ibu sekalian selaku agent perisai kantor cabang Purwokerto. Bapak Ibu sekalian, izin perkenalan ya, tak kenal kata saya, ya kan? Tak saya maka kita dan seterusnya. Izin saya Muhammad Abdul selaku kepala kantor cabang BPJS Tenaga Kerjaan Purwokerto. Ini masih hangat-hangatnya, masih 2 minggu. Ya, masih 2 minggu saya beraktivitas di Purwokerto. Jadi saya menggantikan Pak Antoni, Bapak Ibu sekalian, sudah kenal ya Pak Antoni ya? Ya sudah kenal. Pak Antoni dia mutasi ke kantor wilayah yang ada di Semarang. Ya. Jadi tugasnya dia lebih tinggi lagi dari helikopter view-nya, dia Jawa Tengah dan DKI yang lebih tinggi lagi ya. Bapak Ibu sekalian, ini agenda yang paling baik sekali ya. Sebenarnya ini silaturahmi antara BPJS Tenaga Kerjaan dengan agen perisai di bulan Ramadan ya. Dan sekalian juga menghantarkan Bapak Ibu sekalian ini, kalau kami lihat nih judulnya luar biasa ya, peningkatan kapabilitas ya. Yang paling penting itu kapabilitasnya daripada monitoringnya ya. Daripada monitoring. Kalau monitoringnya kita sudah tahu semua lah. Hasil akuisisi Bapak Ibu sekalian sudah berapa, ya kan? Nah, nanti yang jelas itu yang paling kental sekali nanti yang dibawakan di workshop nanti kapabilitas. Nanti ada komunikasi skillnya mungkin disamakan, ya, disamakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, agent perisai ini sangat diperlukan oleh kami sebagai perpanjangan tangan kami di Desa Kerjaan ini untuk mencapai coverage ya, untuk mencapai perlindungan kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah. Kalau Bu Rosa sendiri, saya yakin dia akan sampai ke tingkat yang paling bawah ya. Dan teman-teman kami juga ini jumlahnya terbatas ya. Jadi kami perlu Bapak Ibu sekalian yang tentunya motivasinya sama-sama kita membantu bagaimana masyarakat pekerja ini ya, mendapatkan suatu perlindungan. Intinya itu, mendapatkan suatu perlindungan. Jadi motivasinya itu dulu ya. Di luar, aduh saya nanti ada fee-nya gitu. Fee-nya kecil ya. Bapak Ibu tahu ya, saya yakin sudah tahu semua. Fee-nya kecil, tapi kalau kali banyak, saya yakin akan banyak. Ya, kalau kali banyak ya, pasti akan banyak. Nah, nanti harapannya juga gitu. Kami membutuh bantuan kepada agen perisai untuk dapat menginformasikan, mengedukasi masyarakat pekerja yang sampai level paling bawah itu sampai petani, masyarakat, ya, masyarakat pekerja yang ada di desa-desa. Nelayan, kalau ada nelayan ya, dan tidak ada nelayan Pak ya, jauh ya, mungkin nelayan ada di Cilacap kali ya, mungkin kalau ada mereka bekerja apapun ya, seseorang yang melakukan aktivitas ekonomi itu namanya pekerja ya, seseorang yang melakukan aktivitas ekonomi itu namanya pekerja. Nah, pekerja pasti dihantui oleh risiko-risiko kecelakaan dan kematian. Nah itu pasar agen perisai ya, pasar agen perisai yang usianya di bawah 65. Jangan yang 65 nanti dikecilin umurnya ya dikecilin umurnya jadi 64,5 gitu kan, 64 tahun 6 bulan gitu kan, itu bisa. Tapi jangan, itu udah moral hajat ya. Nah, udah moral hajat. Apalagi ini banyak ini hari ini
seminggu saya bertugas, saya sudah menolak 4. Saya sudah menolak 4 kematian yang saya kira ini bukan namanya ya, meninggal dunia normal, karena meninggal dunia hasil fraudnya teman-teman semua. Dan 4 ini. Jadi mereka sudah sakit. Ya, saya bilang tadi, seseorang yang melakukan aktivitas ekonomi itu paksa-paksa Bapak Ibu semua untuk mengakuisisi. Ini diakuisisi mereka yang sudah di IGD, ya, yang sudah di IGD mungkin seminggu lagi ya meninggalkan, mungkin sebulan lagi, mungkin yang paling lama 3 bulan lagi lah gitu kan. Itu nggak boleh, itu fraud. Kalau sekarang saya lihat si A, oh ya si A siapa kan, saya lihat dia bekerja walaupun dia berpenyakit, kita nggak tahu, no screening, ya, tidak ada screening. Bapak sakit apa kagak? Nggak peduli, ya, nggak peduli. Padahal dia ada TBC di dalamnya, ya, dia ada diabetes mungkin, dia punya stroke mungkin, suatu-waktu akan datang. Kita no screening penyakit. Yang penting dia bekerja itu berhak kita akuisisi. Gitu. Jangan sampai terjadinya fraud. Dia sudah dirawat di rumah sakit, apalagi sudah di IGD, didatangi. Itu bukan pekerja namanya. Ya. Bukan seseorang yang melakukan aktivitas ekonomi, tapi seseorang yang sudah mengalami musibah penyakit. Kalau seandainya dia ditangani oleh BPJS Kesehatan, itu mungkin ya penyakitnya ditangani oleh BPJS Kesehatan. Semua masyarakat itu BPJS Kesehatan juga, loh, dari 0 sampai mau meninggal. Cuma masyarakat pekerja, ya, yang produktif Bu ya, itu dilindungi oleh BPJS Tenaga walaupun undang-undangnya itu sama, ya. BPJS Kesehatan itu lahir langsung lari. Kami BPJS Kerjaan lahir melangkah dulu. Setahun kita baru beroperasional full. Seperti itu. Nah, jadi ini tugas kedua memang pemerintah, ya, untuk menggongkan BPJS Kerjaan setelah BPJS Kesehatan digongkan oleh pemerintah. Nah, kami sudah meluncurkan aturan-aturan, payung-payung hukum yang sudah sangat kuat sekali, mulai dari impres, ya, instruksi presiden, peraturan pemerintah, peraturan gubernur, kalau memang ada peraturan bupatinya, itu sudah sangat lengkap sekali sampai kita bisa mengakuisisi mereka untuk mendapatkan suatu perlindungan. Itu sesuai dengan instruksi presiden nomor 2 tahun 2021. Dan ada lagi instruksi nomor 4 tahun 2022 ini supaya masyarakat, ya, kita jangan sampai masuk ke jurang kemiskinan ekstrim apabila terjadi suatu risiko. Jadi kita mengantisipasi itu ke depan supaya masyarakat tidak masuk ke jurang kemiskinan ekstrim apabila terjadi risiko. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahulah masalah manfaat, ya. Kita sudah nggak mensosialisasikan masalah manfaat itu cukup bagus, bahkan sampai 2 orang anak kita berikan kuliah sampai perguruan tinggi, ya, sampai perguruan tinggi 174 juta loh, luar biasa kan, iurannya hanya 16.800. Kalau meninggal 210 tahun baru terkumpul uang itu. Betul ya? 210 tahun. Saya aja, masa kerja saya aja baru 30 tahun. Nanti saya pensiun 35 lah. Ya, baru 35 saya pensiun. Tidak ada orang yang bekerja itu sampai ya 50 tahun lah. Biasanya 40 tahun dari usia dia angkatan kerja namanya. Kalau dihitung dari angkatan kerja maksimal 40 tahun. Nah ini 210 tahun dia menanggung baru dapat 42 juta. Saya kira dia konsisten
ikut sebagai peserta program BPJS Kerja, bukan maaf ya, insya Allah pasti dapat. Ya, kalau dia tetap bekerja, tetap melanjutkan, karena kalau sudah jadi pekerja tidak ada batasan umur, Bapak Ibu sekalian. Usia 65 bisa ditabrak. Ya, usia 65 bisa ditabrak. Usia 65 hanya dasar akusasi pertama yang tidak boleh. Ya. Jadi kalau usia 55 lalu dia ikut 5 tahun, ya, udah 60, lalu 5 tahun lagi udah 65, dia masih kuat bekerja, silakan bekerja. Nah itu informasinya sampai sejauh itu ya. Jadi tidak ada ruginya ikut program BPJS Kerja karena ini asuransi yang disubsidi oleh pemerintah. Ya, disubsidi oleh pemerintah. Kalau asuransi swasta yang lain sudah bangkrut Bapak Ibu sekalian, ya, 210 tahun baru dapat, anaknya bisa dapat beasiswa sampai perguruan tinggi, bangkrut Bapak Ibu sekalian. Ini karena program pemerintah, iurannya disubsidi. Ini alangkah baiknya masyarakat betul. Ya, 16.800 dalam sebulan, 1 hari udah jangan merokok. 1 hari jangan merokok. Ini untuk bayar iuran BPJS Kerja di bawah sebungkus rokok kan. Iya, saya kira dalam 1 bulan mereka habis 1 atau 2 bungkus, kalau saya merokok 1 bungkus kan, ya dihemat sedikit buat program BPJS Kerja. Saya yakin itu bisa mengantisipasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, banyak pekerja-pekerja yang ada di wilayah Purwokerto yang bisa Bapak Ibu rekrut menjadi peserta, yaitu pekerja informal, petani, nelayan, tukang bakso, pedagang pasar, ojek, dan seterusnya, yang mereka bekerja secara mandiri. Ya, secara mandiri artinya apa? Bosnya dia, pekerjaannya dia, semuanya dia semua. Tidak ada si pemberi kerja, tidak ada majikan. Bahkan kalau ibu mau datangi semua instansi-instansi, pasti dia punya yang namanya ibu rumah tangga, asisten rumah tangga ya. Itu bisa ibu rekrut loh. Semua asisten rumah tangga. Kalau seandainya di Kabupaten Banyumas ini ada beberapa kakak, kita ambil 30% orang mampu yang mempunyai mempekerjakan asisten rumah tangga. Itu udah cukup banyak itu. Udah cukup banyak. Jadi motivasinya Bapak Ibu sekalian, ya, itu kita sama-sama membantu masyarakat supaya mensejahterakan masyarakat, jangan sampai dia masuk ke jurang kemiskinan ekstrim kembali kalau terjadi risiko. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya sudah hadir di tempat ini dan diundang kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal tidak berkenan. Nanti kita lebih banyak diskusi, ya, lebih banyak diskusi untuk bisa wawasan Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mengakuisisi, ya, bisa menamakan persepsi untuk menjual program BPJS Kerja di masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.